Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra, saya CGP Angkatan 9. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman budaya positif di SD Negeri 3 Raja Basa bersama teman-teman guru sejawat saya di SD Negeri 3 Raja Basa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Untuk teman-teman guru sekalian, hari ini kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Abi Irfan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat. Sebelum kita melanjutkan presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Saputra, saya dari SD Negeri 3 Raja Basa dan saya CGP Angkatan ke-9. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait tentang modul 1.4 budaya positif. Jadi hari ini di sini kita akan belajar terkait tentang budaya positif. Untuk lebih jelas lagi, kita akan lihat paparan materi yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang saya minta untuk kita semua memperhatikan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, kita mulai yang pertama. Baik Bapak Ibu, agenda kita hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian kedua kita akan membahas mengenai tentang capaian umum modul 1.4 ini, kemudian selanjutnya adalah alur merdeka dan eksplorasi konsep. Capaian umum, ini capaian-capaian yang harus didapat, yaitu memahami konsep pendidikan Merdeka Dewantara, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia, dan yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus modul 1.4 ini yang pertama mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep nih banyak Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 teori motivasi, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dan ini kita nanti akan bahas juga terkait tentang segitiga restitusi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah capaian khusus modul 1.4 ini, yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Biasanya kita dengar di sekolah itu adalah sekolah ramah anak dan lain-lain, itu terkait di sini, yaitu kita menciptakan ekosistem sekolah ini yang aman dan berpihak pada anak. Nah, yang ketiga menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif yang sekarang sedang saya lakukan, dan selanjutnya adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Jadi nanti kita lihat budaya-budaya sekolah kita, apakah itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus berpihak kepada anak, kemudian menciptakan ekosistem yang aman, yang menyenangkan bagi murid dan berpihak pada murid. Selanjutnya, budaya positif atau ekosistem positif.
Oke, di sini ini ada budaya positif atau ekosistem positif nih, dapat memperbaiki kondisi. Nah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan bukunya keluarga tahun 1 nomor 1 2 3 4 November Desember 1936 yang ditulis oleh Faber John pada tahun 1937. Di sini dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan seseorang petani. Jadi petani itu Bapak Ibu itu tidak bisa merubah tanaman padinya dirubah jadi jagung, tidak bisa, atau tanaman sawit dirubah jadi tanaman karet, tidak bisa. Petani itu hanya bisa dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi petani itu hanya bisa melakukan hal ini. Dia tidak bisa merubah tumbuhan yang dia tanam untuk menjadi tumbuhan yang lain, tetapi dia hanya bisa menyediakan tempat, kondisi dan lain-lain. Pun itu sama seperti guru. Guru tidak bisa memaksa muridnya untuk menjadi apa yang diinginkan oleh gurunya, tetapi guru harus bisa mendampingi bagaimana murid tersebut, Bapak Ibu, bisa mencapai tujuan yang dia inginkan, ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nih kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani dan pendidik itu hakikat kewajibannya sama. Paham nggak dari sini? Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa, tetapi kita hanya bisa menuntunnya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Paham, kita lanjut. Ringkas alur belajar merdeka. Oke, ringkas alur belajar merdeka yang saya lakukan yang pertama mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsepnya, perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori kontrol, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu termasuk di sini hukuman atau penghargaan. Ternyata pemberian hukuman bahkan penghargaan ini ternyata kurang efektif Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kita juga di sini nanti akan bahas ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya akan menjelaskan dulu, sepintas dulu ringkasan alur belajar merdeka. Ada posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini kita akan bahas nanti terkait tentang segitiga restitusi ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi pada murid. Segitiga restitusi. Ya, ada disiplin positif, kemudian nanti ke lingkungan positif, dan selanjutnya akan ada budaya positif. Dan kita akan ini bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma, kegiatan kepal tangan. Nih Bapak Ibu perhatikan, dalam kesempatan ini di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepal tangan. Ini ada A dan B, ada A, ada B. Oke, saya minta ibu dan ibu, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, sekarang bergantian gini. Yang A diminta untuk bayangkan sesuatu yang sangat berharga. Sudah bayangkan sesuatu yang sangat berharga? Bendanya kecil tapi sangat berharga. Emas mungkin, mutiara mungkin, ya, permata mungkin, atau batu cincin. Ya, setelah itu letakkan di dalam tangan Bapak Ibu yang A tadi. Nah, kemudian kepal sekeras-kerasnya. Nah, kemudian saya minta yang B tadi berusaha untuk bagaimana caranya biar bisa membuka kepala tersebut. Coba, kepala. Nah, buka, coba, berusaha dibuka. Ya, cukup. Nah, simulasi ini saya akan tanyakan, ibu tadi membayangkan apa yang di kepala? Emas. Nah, emas itu kan ada dalam kepala ibu ya. Kemudian tadi dari ibu B tadi berusaha untuk membukanya. Kenapa tidak dibuka? Karena saya ingin mendapatkannya dan mempertahankannya. Ya, betul. Sip, itu jawaban yang bagus. Nah, tadi yang disimpan tadi apa?
Atom. 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 Bukan mantan. Atom. Nah, itu kan Bapak tahu kenapa temannya tadi ketika berusaha untuk membuka tidak dibuka? Karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, jadi Bapak tetap pertahankan itu biar tidak. Nah, Bapak Ibu dari apa itu namanya tadi kegiatan kepal tangan tadi itu, jadi dari kegiatan ini tadi ketika yang A itu berusaha mengepal tangannya karena dia itu memiliki sesuatu yang berharga menurut dia. Jadi apapun baik itu dia mau membujuknya, mengancamnya, menghardiknya, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan tersebut. Namun yang A tadi berusaha untuk tidak membukanya. Artinya adalah kita mempunyai apa itu namanya kemampuan untuk mengontrol apa yang sebenarnya kita miliki, ya. Nah, dan kita tidak terpengaruh sama orang lain. Jadi segala sesuatunya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Barang ini tadi kalau kita berpengaruh sama orang lain, maka kita akan mudah untuk membukanya. Tidak usah sulit-sulit dari pihak B tadi, teman kita yang B tadi untuk membukanya. Cukup buka dong. Kalau kita misalkan tidak memiliki pendirian dari dalam diri kita sendiri, kita sangat mudah untuk membukanya, melepasnya, memberikannya bahkan. Tapi ini kita mempertahankannya. Paham dari sini Bapak Ibu? Lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngantuk boleh tidur kok. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau es teh atau es hangat? Hah? Tidak usah, beneran. Selanjutnya Bapak Ibu ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Oke, nih. Bisakah kita mengontrol seseorang stimulus responnya? Di sini ada teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon sama teori kontrol kan berbeda nih. Misalkan yang di sini nih, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika gagal kita paksa. Tapi di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Masih belum kita pahami ya Bapak Ibu ya. Coba lihat yang sini. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Coba pahami. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus responnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri. Hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya Bapak Ibu, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Apakah kata disiplin, apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Disiplin dan hukuman apakah artinya sama atau berbeda? Mengapa? Oke, pertanyaan yang pertama ini terkait tentang kalau kita dengar tentang disiplin itu apa? Disiplin adalah tentang peraturan untuk menepati waktu. Bapak apa Pak? Menepati waktu. Menempatkan waktu. Pak, kira-kira apa Pak? Disiplin. Peraturan yang harus dilaksanakan dengan baik. Ibu? Dengan baik. Kok sama sih Pak? Disiplin. Disiplin adalah peraturan yang harus dikerjakan dengan baik. Peraturan harus dikerjakan dengan baik. Ibu? Oke. Disiplin dan hukuman. Nah, disiplin dan hukuman apakah artinya sama atau berbeda? Oke, kita lihat. Kemudian ada jawabannya. Apakah mana disiplin? Oh, ternyata disiplin itu yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar Bapak Ibu. Selama ini kita melihat disiplin itu peraturan-peraturan ya. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Mana asal kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates, apa ini? Sokrates ya, dan Plato. Oke, nanti kita pahami bersama. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian ini namun
dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi yang tadinya belajar berubah menjadi gini, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, termasuk tadi yang kita sampaikan disiplin itu adalah peraturan dan lain-lain. Nah, sebenarnya maknanya adalah tentang belajar, akan tetapi makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Oke, maksud di sini disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya orang itu melakukan kedisiplinan itu agar mereka tuh menghindari dari hukuman, ya Bapak Ibu, menghindari dari misalkan ada ancaman dan lain, maka mereka melakukan kedisiplinan. Sedangkan kita harapkan adalah dengan mereka melakukan kedisiplinan itu adalah mereka tuh bisa menghargai diri mereka sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Mereka melakukan kedisiplinan yang tadi Abi sampaikan. Kita harus mendapatkan capaian yang di sini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menerapkan kedisiplinan ini, tujuan disiplin positif adalah yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Kalau yang di sini ini masih belum. Mereka disiplin misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu masih belum tercapai Bapak Ibu tujuannya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan juga belum. Biasanya kan kita disiplin biar nanti dapat penghargaan. Nanti dibilang seperti Pak Rio nih, bagus, dia sangat disiplin. Nah, kasihan anak-anak yang lain, dia akan merasa cemburu, merasa iri. Kenapa yang diberikan penghargaan hanya Pak Rio saja? Kan selama ini kita lakukan itu kan Bapak Ibu ya. Makanya setelah ini kita harus berusaha untuk bagaimana menumbuhkan kedisiplinan itu untuk menjadikan anak-anak kita ini menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ini boleh mana airnya mana? Ini yang mana ini? Minum dulu Bapak Ibu. Minum dulu Bapak Ibu. Ya boleh, nggak apa-apa, nanti dipotong. Oh ya. Ini. Ya. Ya. Merdeka. Bapak Ibu selanjutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita bahas terkait tentang kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu bukan hanya dia terlepas dari perintah yang ada di luar, namun mereka juga cakap untuk buat memerintah diri mereka sendiri. Ya, selanjutnya. Oke, ini tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nih Bapak Ibu, sekarang kita sampai di materi keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nih, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang ditanyakan keyakinan kelas ini, kan biasanya kita melakukan di kelas itu adalah peraturan kelas. Ada pertanyaan di sini pematiknya, mengapa tidak peraturan kelas saja yang dibuat? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Kita perbesar ini. Malah nggak jelas ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu. Bila kita mencapai alasan-alasan kita memiliki peraturan-peraturan di atas, maka kita perlu meninjau nilai-nilai kebajikan. Apa yang mendasarinya? Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi keyakinan kelas yang disampaikan bersama.
nilai-nilai kebajikan inilah ini telah dibahas di modul 1.2. Oke. Nah, di sini kita nanti akan bahas terkait tentang peraturan dan keyakinan kelas. Sehingga kita akan tahu nanti kenapa orang pengendara roda 2 harus memakai helm, kenapa kita memakai masker jarak 1,5 meter. Itu ternyata keyakinannya adalah ketika kita memakai helm itu untuk keselamatan, ketika kita memakai masker itu untuk kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Coba ini mengapa menggunakan helm? Nah, ini nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju ternyata adalah keselamatan atau keamanan. Selanjutnya, mengapa menerapkan 3M, kesehatan dan keamanan. Selanjutnya, mengapa datang tepat waktu, yaitu untuk tanggung jawab, menghormati orang lain. Misalkan kita disuruh kepala sekolah kita untuk datang tepat waktu, tapi kita tidak tepat waktu, berarti kita tidak menghargai dan menghormati yang memberikan tugas tersebut. Selanjutnya, ada tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan lingkungan positif. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai yang kita buat nanti, maka di sini akan menghasilkan budaya positif. Ini ada contoh di TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, udah kesepakatan kelas. Datang tepat waktu dengan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini contoh-contohnya. Berdoa sebelum belajar, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang terakhir. Ini contohnya. Kemudian ada kesepakatan kelas. Kalau tadi dari itu TK, ini ada lagi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid dan semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa menggunakan ini model Y dan model T. Oke. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tugas-tugas. Ini Bapak Ibu, peraturan sama keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya? Peraturan dan keyakinan kelas. Lihat kita di dalam kelas. Misalkan peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, peraturannya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Ternyata sebetulnya selama ini kita itu sudah melakukannya, tapi kita belum memahami terkait tentang keyakinan kelasnya. Ya kan Bapak Ibu? Peraturannya misalkan dilarang mengganggu orang lain. Ternyata keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kita sudah melakukannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sudah dilakukan kan? Ternyata keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Ada yang sama juga. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Nggak mungkin kan kita sekolahan diberitakan untuk ini kesehatan. Kemudian ada lagi menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ribut misalkan, itu keselamatan, demi keselamatan. Anak-anak ada larangan untuk tidak naik meja. Itu peraturan, kemudian keyakinan kelas. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu kan kita biasanya paham itu bukan sebuah hukuman ya Bapak Ibu. Tapi di sini akan bahas hukuman oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini akan kita jelaskan. Salah satunya yang tadi penghargaan merusak hubungan seperti tadi yang dalam kelas yang dikasih penghargaan cuma 1, yang 29 siswa bisa cemburu. Kemudian penghargaan tidak efektif, di mana ketika kita memberikan penghargaan, dia melakukan sesuatunya bukan dari dalam hati, tapi agar mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan di sini bisa dikatakan sebuah hukuman justru Bapak Ibu. Penghargaan hukuman ini, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi bukan muncul dari diri dia sendiri dalam diri sendiri, akan tapi karena penghargaan itu dia lakukan. Kan biasanya kita ngasih reward kan Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendeknya.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ketika udah nggak ada penghargaan, mereka sulit untuk melakukannya. Kenapa? Karena motivasinya adalah mendapatkan penghargaan. Ini yang jangka pendeknya. Penghargaan merusak hubungan, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Terasa nggak Bapak Ibu dulu Bapak Ibu? Ya, teman-teman kita yang lebih pintar itu selalu mendapatkan penghargaan. Sehingga kita yang standar ini kita merasa iri Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam itu hanya mendapatkan penghargaan itu. Memang tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan penghargaan semua di dalam kelas. Tetapi tidak semua siswa itu bisa kita pukul sama rata. Kita bentuk sama bentuknya, sama kualitasnya, sama. Karena ada yang dia lebih di di bidang misalkan kemampuan dia berpikirnya, ada juga dia yang lebih di bidang misalkan dia geraknya. Dia ada anak yang kurang pintar tetapi dia berprestasi Bapak Ibu. Baik dia itu di kabupatennya, provinsinya, misalkan dia ikut olahraga misalnya. Jadi seperti itu. Ini jangka pendek, kemudian merusak hubungan. Ada lagi? Cukup ini pertanyaan. Tindakan guru. Nah, di sini ada tindakan guru, di situ ada pertanyaan, sanksi atau konsekuensi. Lihat Bapak Ibu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, yang Abi tanyakan di sini, yang saya tanyakan Bapak Ibu, ini jenis hukuman atau sanksi? Kira-kira mau tanya yang hukuman yang mana? Yang sanksi yang mana? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Yang mana Bapak Ibu ya? Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat. Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Kalau sanksi itu berarti sudah kita sepakati. Kita sepakati kalau misalkan, misalkan misalnya yang mana nih? Sanksinya push up. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up. Hukuman atau sanksi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sanksi, ya, karena kewajibannya memakai sepatu hitam. Sanksinya kalau tidak seperti itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan. Sanksi ini. Ya, karena kita bukan memberikan hukuman, dia menumpahkan air maka kita minta untuk membersihkan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sampai di materi selanjutnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, ya, cinta, kita butuh cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Kemudian kekuatan, ya, kemudian kita butuh kebebasan. Nah, kita butuh kenyamanan Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Siapa yang gak butuh ini pasti semuanya butuh ini. Dia butuh kasih sayang, cinta, dia butuh kenyamanan, kemudian dia butuh kebebasan, dia butuh kekuatan atau kekuasaan untuk dia bertahan hidup. Ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Oke, tugas-tugas pertanyaan. Lanjut lagi. 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, di sini ada
penghukum. Nah, kita sebagai guru nih, kita menempatkan diri kita di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Nah, pilihan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka yang Abi mau adalah, yang saya mau, kita ada di posisi ini, Bu, manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau menghukum, misalkan yang menghukum ini menghardik, menunjuk, menyindir itu hukum. Tapi kalau misalkan dia menjadi manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini? Apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti ini? Maka di sini, ya, manajer. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Tugas pertanyaan. Siapa yang mengatakan? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, lanjut, Bapak Ibu. Nah, restitusi. Sekarang kita sudah sampai di restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, proses menciptakan kondisi. Proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahannya, maka kita akan menggunakan 3 restitusi nantinya, Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi: membaca skrip. Oke, ini kalau misalkan kita ada kasus-kasusnya. Nah, segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ketika kita ada permasalahan kepada murid kita, bagaimana mengatasinya? Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kita panggil anak tersebut, kemudian kita tanyakan apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Kemudian kita sampaikan bahwasanya memang memang kesalahan itu yang dia lakukan itu memang kita juga mungkin pernah melakukannya, kan, tetapi ada pilihan yang tidak harus mereka lakukan seperti itu, ya Bapak. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kayak kita tanyakan, memvalidasi tindakan yang salah tadi itu, kan dia sudah salah melakukan hal itu, sehingga membuat temannya itu menangis. Kenapa? Karena tadi yang temannya tadi yang nilainya bagus tadi mengecek temannya yang dapat nilai kecil tadi, sehingga ketika istirahat temannya menangis karena diejek nilainya kecil. Padahal dia itu kan sebenarnya ya sebetulnya wajar dia senang karena dapat nilai bagus, tapi tidak wajarnya itu adalah dia mengejek temannya itu mendapatkan nilai kecil. Kemudian kita tanyakan nilai-nilai apa itu namanya keyakinan kelas yang sudah dia lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kan tentunya tidak. Makanya diharapkan ada perubahan di dalamnya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita di sini ada banyak pertanyaan yang harus kita lakukan di sini. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi terkait tentang apa yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Mudah-mudahan ini semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk Bapak Ibu umumnya, dan semoga kita bisa menjadi seorang guru yang benar-benar bisa menuntun, seorang guru yang benar-benar bisa mendidik anak sesuai kodratnya. Terima kasih. Saya Irfan Saputra, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon pun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abi Irfan yang sudah menyampaikan beberapa materinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan banyak materi yang berguna untuk kami Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan lagi, sementara kita manfaatkan waktu sebentar saja bikin rekaman. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abi akan mengajak kalian untuk membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau yang biasanya kita tahu adalah itu peraturan yang ada di dalam kelas. Tentunya yang menjadi bahan pertanyaannya adalah ini, pemantik pertanyaannya adalah kelas apa yang kalian inginkan. Pertama, peraturan yang kalian inginkan di kelas ini apa, kemudian nanti kalian tuh kepingin kelas ini menjadi kelas yang seperti apa, ya, kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan. Kemudian peraturan kelasnya tidak boleh ribut, tidak boleh melihat temannya, tidak boleh mencontek atau jangan membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Nah, Abi nanti Abi kasih kalian kertas, enggak? Jadi yang pertama adalah kalian menulis keyakinan kelas. Kalian menulis nanti Abi ikut ini Abi. Yang pertama adalah kita menulis keyakinan kelas. Pertama menuliskan keyakinan kelas. Menuliskan keyakinan kelas. Pertama Abi akan bagi kalian kertas. Nih, kertasnya di sini nanti kalian tulis ya. Keyakinan kelas yang kalian inginkan apa ya? Yang perempuan yang pink aja. Menuliskan keyakinan kelas, menulis. Kalian menginginkan apa tuh namanya kelas yang seperti apa loh? Atau peraturan aja, peraturan. Kalian jangan misalkan jangan menjadi temannya, jangan buang sampah sembarangan, misalkan kayak gitu loh. Di kelas ini ya, peraturan di sini ada nggak peraturan di sini kan? Nah, ada ya. Itu peraturan itu absen ini. Tulis di situ. Peraturan kelas ya, peraturan kelas. Tulis satu aja boleh, satu aja. Ya, tulis peraturan kelas gitu aja. Apa? Satu aja. Terus habis itu keinginan. Peraturannya satu, terus keinginan kalian apa? Menjadikan kelas ini menjadi kelas yang apa?
kalian maju semua, kalian tempel di sini. Tempel. Maju. Enggak apa-apa maju. Kelasnya belum tulis, Pak. Kelasnya belum ditulis. Enggak apa-apa yang tadi itu udah enggak apa-apa. Yang salah satu itu apa itu? Itu apa? Tidak. Ya betul, udah enggak apa-apa. Oh ya, Abi minta kalian tulis keinginan kalian. Kelasnya ini pinginnya apa? Kelasnya menyenangkan. Saya ingin kelas saya ini menyenangkan. Saya ingin kelas saya ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ingin kelas saya tertib, saya ingin kelas saya bagus, saya ingin kelas saya cantik, saya ingin kelas saya keren, saya ingin kelas saya ini kalau sudah maju ke depan tempel ke sini. Tempel ini kan enggak apa-apa sih.
Perhatikan, jadi ini udah kita tulis keyakinan kelas kita. Tadi sudah dibaca satu satu. Jadi keyakinan kelas kita dari ini ada teman-temannya tidak membuang sampah sembarangan. Artinya kita harus menjaga kebersihan ya. Jadi yang dari sini semua kita ambil kesimpulan keyakinan kelas. Kami tulis keyakinan kelas berapa ini? Kelas 6, keyakinan kelas 6A. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin. Nah ya, Abi minta mulai sekarang kalian harus menerapkan keyakinan ini dalam hati kalian. Anak-anak kelas 6A harus disiplin. Yang kedua, dilihat dari sini tidak menjadi teman-temannya, berarti kita harus saling menghargai dan menyayangi atau saling menghormati. Yang kedua, saling menghormati, dan menyayangi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah adanya di sini tidak mencontek. Hindari kata-kata yang jangan tidak berarti kita harus di sini kita tulis yang kedua adalah mandiri. Mandiri. Kalian bisa menyelesaikan tugas kalian sendiri ya. Mandiri. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini apa itu namanya? Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Tugas-tugas yang sudah diberikan kita harus bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, kalau misalkan tadi jangan buang sampah sembarangan, artinya apa? Menjaga kebersihan. Oke, ini 5 ini adalah keyakinan kelas kita. Adi berharap kita semuanya kita semua bisa menerapkan keyakinan kelas. Sepakat ya? Oke, bisa yang menerapkannya? Kami minta untuk semangat. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Itulah keyakinan kelas yang kita sepakati. Mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa diterapkan dalam keyakinan kita. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.